Amin. Silakan Bu Saina. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi. pagi. Shalom. Shalom. Silahkan doa pembukaan, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Bapa. Kami duduk menundukkan kepala kami ya Tuhan, melipat kedua tangan kami. Sebab kami Bapa tahu bila kami bangun tidur memohon berkat dan kekuatan daripadamu. Kami menyadari Bapa, semua itu tidak akan bisa kami lakukan sepanjang hari tanpa kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, di pagi hari ini semua yang menundukkan kepala, Engkau curahkan pengasihan-Mu ya Bapa, dan semua yang bertugas Engkau memberikan hikmat, pengharapan dan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Amin. Amin. Terima kasih Bu Saina. Mari Bapak Ibu Saudara kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Oleh sebab itu pagi hari ini bangkitkan imanmu, percaya kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan
Tak ada yang tak mungkin ya Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Oh, lebih lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Engkau mengangkat kami, Engkau menolong kami. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah, angkat tanganmu, percaya kepadanya. Mari tinggikan Tuhan, mari bersyukur, mari memuji. Haleluya. Oh, biar belas kasihan-Mu mengalir bagi kami Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, Kau sungguh heran, mengalir kasih-Mu. Kami bersyukur, kami mau percaya, kami mau setia, kami mau terus berdoa, memuji, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau kami agungkan. Dia Tuhan penolong setiap kita. Mari percaya kepada Dia. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Lagi, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan dengan iman, jalan keajaiban-Nya. Kau dahsyat dalam
segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Sama-sama berikan sorak-sorai bagi Dia. Oh, kami percaya padamu Tuhan. Kami mau bangkit di dalam iman kami Tuhan. Kami mau terus percaya kepadamu. Kami tidak mau terlena dengan masalah kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami sama-sama mau Tuhan mendeklarasikan di dalam nama Yesus kami adalah umat-umat pemenang. Oh haleluya. Katakan sama-sama, di dalam nama Yesus aku diberkati. Di dalam nama Yesus aku sehat. Di dalam nama Yesus aku kuat. Di dalam nama Yesus aku diurapi. Di dalam nama Yesus aku dibebaskan. Katakan amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau dahsyat di tempat yang maha tinggi. Sebentar kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus berkarya di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Oh, dahsyat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, iya, bagaimana kabar pagi hari ini? Ya, semua cukup sehat? Sehat ya? Iya, maaf tadi pagi jam 1 malam kita doa bahasa roh, kita doa api. Cuman saya lupa merecord. Jadi memang mulai besok harus ada yang ngingatin ya. Nanti besok harus ada yang co-hostnya juga. Kalau lupa bisa diingatin ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tadi pagi merasakan lawatan Tuhan lewat doa bahasa roh, Bapak Ibu Saudara ya. Saya mengundang untuk semua ikut, Bapak Ibu Saudara. Rohmu itu harus lebih besar ya. Kita ini adalah ya harus mempersiapkan diri sebagai tentara-tentaranya Allah. Kita ini adalah tentaranya Tuhan. Ya. Mari sama-sama kita belajar hari ini ya tentang kita buka di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-14. Ingat baik-baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Matius 17 ayat yang ke-14. Di sini berbicara tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Kita baca sama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Jadi ada seseorang yang datang, lalu tiba-tiba dia menyembah, ya. Nah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku.
Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Kira-kira kalau seperti ini sakitnya Bapak Ibu Saudara tahu? Ya, ini biasanya sakit epilepsi atau sakit ayan. Ya, saya pernah dulu melihat orang yang sakit ini. Jadi ketika ada air, dia ingin ke air, dan ketika ada api, dia ingin ke api. Bapak Ibu Saudara, ini ada roh jahatnya, ya. Nah, 16. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Oh, orang orang tuanya ini, bapak ini ya, datang kepada murid-murid Yesus pada waktu itu, dan dia berharap ada kesembuhan lewat murid-muridnya Yesus. Tetapi bapak ini curhat bahwa murid-muridnya Yesus tidak bisa menyembuhkannya. Ayat 17. Maka kata Yesus, ya, menegur. Ini bukan menegur bapaknya ya, tetapi ini menegur para murid dan orang-orang di sekeliling waktu itu. Bisa jadi, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, menegur roh jahat itu ya. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Dahsyat. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, kita tahu pada waktu itu murid-murid Yesus belum berpuasa. Mereka belum berpuasa, ya. Nah, waktu itu mereka belum berpuasa, sedangkan Yesus sebelumnya, kita tahu sebelum memilih murid-murid, ya, Yesus sudah berpuasa selama berapa lama? 40 hari, 40 malam tidak makan. Ya, dan Yesus ada di padang gurun. Ya. Jadi kita melihat di sini Yesus begitu membayar harga. Dia mengejar ya yang namanya kuasa Allah, karena sebagai manusia ya dia harus memberikan teladan buat kita. Nah, di sini yang menjadi poin adalah memang bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Yesus menekankan dan mengajar kepada murid-muridnya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu sebesar apa? Kira-kira sebesar butir pasir, betul enggak sih? Sebesar butir pasir ya kira-kira ya. Enggak besar Bapak Ibu Saudara, itu kecil. Ya kan? Sangat kecil untuk ukuran kalau dilempar ya. Untuk ukuran ditimbang sangat kecil, beda dengan batu yang sebesar begini, sebesar badan manusia atau kepala manusia, yaitu gede juga. Atau batunya sebesar rumah ya, atau batunya sebesar gunung, ada nggak? Ada. Itu di Bukit Kelam, itu di Sintang di Kalimantan Barat. Satu butir buah gunung itu batu semua, satu batu ya, bukan tumpuk-tumpukan tapi satu batu. Tuh di sana itu. Nah, tetapi di sini Tuhan bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung ini dari sini ke sana dan dia akan
pindah gunung itu. Ya, pindah dari tempat ini ke sana, dia akan pindah. Tetapi pada waktu itu bukan berarti Yesus langsung memindahkan gunung. Nih coba kamu lihat nih, saya pindahkan gunung ini ya, kamu lihat ya, enggak begitu ya. Yesus mengajar para muridnya. Memang para murid harus diajar, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak diajar, mereka akan tidak tahu apa-apa. Karena latar belakang mereka masing-masing berbeda. Ya, di sini seorang sakit ayan. Pernah ya lihat ya orang sakit ayan ya? Berat nggak sakitnya kayak gitu? Berat, Bapak Ibu Saudara. Rasanya nggak mungkin, apalagi zaman dulu pengobatan belum terlalu maju seperti sekarang. Yang sekarang aja udah maju aja belum tentu orang sembuh kalau kena sakit ayan. Iya, walaupun dia minum obat. Kemungkinan besar dia harus minum obat seumur hidup. Supaya dia tidak kambuh lagi. Dan kalau minum obat terlalu panjang bagaimana? Ada resiko-resikonya juga ya. Nah oleh sebab itu, bapaknya dari orang yang sakit ayan ini cukup putus asa. Dia tidak tahu lagi kemana harus mengadu. Akhirnya pada waktu itu ada KKR. Ya, ada KKR. Yesus, kalau ada spanduknya dulu mungkin ada fotonya Yesus. Begini, datanglah kepadaku yang lemah letih lesu dan berbeban berat. Wah, pada waktu itu memang tidak ada spanduk ya. Dia datang, dia berkeliling dari kota sana ke kota sini dan dia berkeliling sambil berbuat baik, itu firman Tuhan berkata seperti itu. Dan Yesus banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Apapun jenis sakit penyakitnya. Yesus menyembuhkan. Katakan Yesus menyembuhkan. Dia sanggup menyembuhkan orang yang sakit ayan, orang kusta, bahkan orang yang sudah mati, dia bangkitkan. Ya, yang tercatat adalah anak yang berusia kira-kira 12 tahun meninggal. Lazarus, tahu kisah Lazarus ya? Hai Lazarus, bangkitlah, keluar dari kubur. Nah, habis itu seorang remaja laki-laki yang digotong mayatnya oleh orang-orang dan ibunya menangis, dan Yesus melihat itu dan tergerak belas kasihan itu, dan Yesus membangkitkan anak muda itu. Siapa lagi? Ya, dan Rasul Yohanes mencatat, Lukas apa Yohanes ya? Kalau nggak salah, ya, masih ada banyak mujizat, bahkan mungkin, ya, bahkan mungkin tidak cukup satu kitab ini mencatat apa yang telah dilakukan Yesus. Wow, jadi pelayanannya luar biasa padat, Bapak Ibu Saudara. Nah di sini dikatakan sakit ayan pun bisa sembuh. Sakit ayan itu ya, kalau ngelihat api dia pengen ke api, menceburkan dirinya ke api itu. Dia pengen menceburkan diri ke api. Kalau ada air, dia pengen menceburkan diri ke air. Dan masalahnya dia tidak sadarkan diri. Kadang-kadang saya pikir, loh kok sakit itu matanya melihat, lalu terjadi reaksi di otak, lalu dia seperti itu. Kan sakitnya sebenarnya, aduh aneh ya. Saya mikir kok bisa seperti itu ya. Kalau kusta kan jelas. Kalau demam, kalau kanker, kalau pendarahan seperti yang wanita pendarahan itu jelas gitu. Tapi ini dari melihat api, dari melihat air, dia langsung pingin ke situ. Wih, ngeri Bapak Ibu Saudara. Seperti ada yang mengendalikan. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau kasih tahu bahwa kita harus mengerti betul ketika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja.
dalam kategori kita apa? Kecil. Itu kecil Bapak Ibu Saudara. Kita dapat memindahkan gunung. Ya. Oleh sebab itu, jangan sampai iman kita itu dibiarkan lebih kecil dari biji sesawi. Ayo pagi hari ini harusnya iman kita bangkit lagi. Percaya dan terus percaya. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti bekerja di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Iman yang sebesar biji sesawi saja bisa mendatangkan mujizat. Apalagi kalau iman yang lebih besar daripada itu. Amin. Engkau yang sakit pasti disembuhkan hari ini. Engkau yang lemah pasti dikuatkan hari ini. Engkau yang memiliki beban berat pasti diangkat Tuhan hari ini bebanmu. Percaya ada kelegaan. Tuhan menyediakan kelegaan setiap hari buat setiap kita. Jangan sampai kita ya seperti para murid-murid Yesus pada waktu itu. Ya, mereka Tuhan tegur, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Ya, sebagai hamba Tuhan saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan dirimu tidak percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan dirimu goyah. Jangan biarkan dirimu disesatkan. Jangan. Supaya imanmu tidak goyah. Kalau imanmu goyah, iblis paling senang. Jangan pikir, oh saya udah Kristen saya aman. Orang Kristen itu yang paling banyak jadi bulan-bulanannya setan. Orang Kristen itu yang paling banyak jadi bulan-bulanannya setan. Ya, malahan kabar buruknya adalah orang-orang Kristen itu yang cukup banyak menjadi orang fasik. Mereka tahu kebenaran tetapi tidak menuruti kebenaran itu. Itu orang fasik. Kalau orang yang tidak pernah percaya kepada Tuhan, orang-orang tersebut ya, mereka itu tersesat Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang fasik itu mereka tahu kebenaran tetapi mereka tidak melakukannya. Dan bahkan mereka jauh lebih tersesat daripada orang yang sesat. Jangan sampai keyakinan kita ini berubah. Jangan sampai kita digoyahkan dengan macam-macam pengajaran. Wah ini enggak benar. Nah ini yang paling benar. Hati-hati. Supaya apa? Ya, supaya kita ini mengerti posisi kita di mana. Oh ternyata saya sudah benar. Oh ternyata saya masih goyang. Ayo segera berbalik. Supaya engkau tetap percaya dan engkau memiliki iman. Ya. Kalau kita tidak memiliki iman, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus berkata, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat melakukan perkara yang besar. Wih, dahsyat. Tuhan kita itu ya hanya butuh kita percaya. Dia enggak butuh harta kita, dia enggak butuh talenta kita. Dia enggak butuh itu. Dia hanya butuh iman percaya kita. Semua masalahmu kamu tidak bisa bayar supaya semuanya beres. Enggak bisa. Kamu perlu iman. Bapak Ibu Saudara perlu iman. Iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang tidak berubah-berubah. Maksudnya iman yang tidak tergoncangkan. Jangan sampai imanmu kalah dengan masalahmu. Semakin besar masalah, semakin besar imanmu. Dan kamu harus paksakan itu. Kamu harus sengaja ya, kuatkan hatimu. Firman Tuhan, firman ini sudah ada di dalam dirimu. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai
kita abaikan firman Tuhan. Firman ini ada bahkan di hatimu dan di mulutmu. Perkatakan itu supaya iman Bapak Ibu Saudara semakin bangkit hari demi hari. Katakan amin. Katakan kepada masalahmu sekarang. Katakan begini, di dalam nama Yesus, hai masalahku, ingat baik-baik, kamu tidak berkuasa dalam hidupku. Dan aku perintahkan, dengar ini baik, kamu menjadi batu loncatan untukku, supaya aku semakin dipulihkan, disembuhkan, diberkati, diurapi, diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan mau kalah dengan masalah. Kita sudah dikasih deklarasikan setiap hari, ya, supaya iman kita bangkit, supaya kita semakin percaya kepada Tuhan dan Tuhan berkenan. Bapak Ibu Saudara, bersemangatlah, ya, kalahkan semua yang membuat Bapak Ibu Saudara merasa semakin jatuh. Kalau ada yang bilang, aduh, nih saya mau kasih tahu ya, kalau ada yang bilang, waduh, gerejanya itu sesat, itu gereja ini sesat, jangan percaya omongan seperti itu. Jangan percaya omongan seperti itu. Kita tidak sesat. Kita ini gereja yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, nampak dari buah-buahnya. Saya mau lihat ini. Ya, orang-orangnya nih, mana? Coba di galeri dulu. Supaya kita benar-benar mengerti. Ya, mana gereja kita ini, ya, Bapak Ibu Saudara. Jangan mau digoyahkan. Yang mau berkomitmen, katakan amin. Boleh lambaikan tangannya. Jangan mau digoyahkan, jangan mau digoyahkan. Ya, Bapak Ibu Saudara harus benar-benar kuat di dalam Tuhan. Saya, ya, sudah bilang sama Pastor ini, saya akan bergumul. Saya akan bergumul. Saya orang yang akan berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh untuk apa, Pak? Bukan untuk minta berkat, bukan. Karena berkat sudah Tuhan atur. Saya percaya Tuhan sudah memberkati saya. Hanya tinggal tunggu waktunya saja. Tapi saya akan berdoa sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk setiap umat-umat Tuhan, di mana mereka yang pernah bahkan akan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Ya, disesatkan. Mereka sudah baik di dalam Tuhan. Mereka sudah bertobat, tapi disesatkan oleh siapa? Oleh keluarganya sendiri, oleh teman-temannya, oleh orang lain yang membuat mereka lemah, membuat mereka goyah. Saya akan datang kepada Tuhan. Saya akan minta pertanggungan jawab. Saya akan bawa mereka. Saya akan, ya, boleh dibilang di hadapan Tuhan, ya, dihakimi. Tuhan menghakimi saya, Tuhan menghakimi orang-orang yang menyesatkan domba-domba yang sesat, yang sudah benar itu. Saya akan bawa kepada Tuhan sampai terjadi sesuatu kepada dia, entah baik entah buruk. Ya, saya berdoa sih mereka itu bertobat. Ya, syukur-syukur mereka bertobat. Kalau mereka mengalami sesuatu yang buruk, yaitu urusan mereka dengan Tuhan. Saya akan bergumul dengan hebat mulai hari ini. Kita lihat apa yang akan terjadi. Saya tidak mau main-main terhadap orang-orang yang menyesatkan domba-domba Tuhan, di mana mereka adalah buah pelayanan kami. Saya sudah somasi di alam roh lebih dahulu. Saya somasi lebih dahulu. Saya orangnya tidak takut kehilangan harta.
karena saya sudah meninggalkan segala sesuatu. Tetapi kalau sampai Tuhan bilang, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. No. Saya orang yang harus bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, ayo miliki iman. Jangan sampai imanmu goyah. Dengar baik. Hari ini engkau harus punya iman yang lebih tangguh dari sebelumnya. Katakan amin. Ya, saya orangnya yang sangat protektif. Saya orangnya yang boleh dibilang apa sih kasarannya ya? Apa ya? Saya tidak tahulah menyebutnya apa. Kalau ada makhluk-makhluk, ya mungkin makhluk alien kah? yang mengganggu zona yang Tuhan percayakan kepada saya tidak akan tinggal diam. Yang lainnya ya terserah. Tapi kalau ada yang mengganggu, saya tidak akan tinggal diam. Saya tidak main fisik, tetapi kita akan berperang di alam roh. Hari ini, biarlah imanmu bangkit. Jika engkau mendengar perkataan firman hari ini, dengar baik. Tuhan mengasihimu, Tuhan ingin imanmu bangkit di dalam Tuhan. Yang kedua, masih ada orang yang membela kamu di hadapan Tuhan supaya kamu tidak disesatkan oleh pikiran-pikiran dan cara-cara yang bukan berasal daripada Tuhan. Ya. Karena jangan sampai hanya gara-gara denominasi, aliran dan sebagainya Bapak Ibu Saudara disesatkan. No, jangan. Yesus menegur para murid. Kamu itu angkatan tidak percaya dan kamu sesat. Nah, kita juga jangan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Hari ini biarlah iman kita semakin terus percaya kepada Tuhan. Dasar kita percaya kepada Tuhan itu iman. Mari kita berdoa bersama-sama. Jangan sampai kita memiliki iman yang ragu-ragu. Nanti Tuhan tidak berkenan. Percaya ketika engkau memiliki iman yang sebesar biji sesawi, engkau dapat melakukan perkara yang ajaib. Ya, di sini tugasnya Desi untuk doa respon firman. Silakan Desi. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Rafa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik pada hari ini, di mana pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Alfa. Terima kasih Tuhan, semoga firman yang kami dengar, yang kami resapi ini bisa untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami lebih ditutup bungkus oleh Tuhan dan kami bisa menjalani hari kami dengan kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik, dan doa ini kami berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Desi. Ya. Haleluya. Nah, kita akan doa syafaat. Bapak Yeskel Pandi adakah? Oh, tidak ada ya? Oke, enggak apa-apa. Oh, ralabata karabaya ralabasan ralabaya ralaba. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kira lalalabaya ralalalabaya ralalalabaya. Oh, haleluya. Penuhiku
penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Bapak, kami berdoa saat ini untuk bangsa negara kami. Tuhan, selamatkan bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa kami, biar bangsa kami mengalami penuaian jiwa-jiwa. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Biar gereja-gereja-Mu Tuhan terus mengajarkan yang benar. Jika ada yang sesat, biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang menegur di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa saat ini untuk setiap umat-umat Allah, biar mereka memiliki iman Tuhan di akhir zaman ini, memiliki iman yang tangguh, memiliki iman yang terus berharap kepada Tuhan. Kami berdoa, kami membawa Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para gembala, pengajar, penginjil, semua jawatan, kami berdoa biarlah kasih anugerah Allah mengalir untuk mereka. Kuatkan mereka, biar mereka terus melakukan kehendak Tuhan, dan mereka menyenangkan Tuhan, dan jiwa-jiwa itu diselamatkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, biar Tuhan yang menolong, mengurapi, biar pemerintahan bangsa kami berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berdoa buat Bapak Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden. Bapak urapi beliau Tuhan beserta dengan wakilnya. Semua keputusan demi keputusan biarlah menjadi hal-hal yang menyenangkan Tuhan dan berpihak kepada masyarakat banyak, untuk keadilan bagi masyarakat Indonesia ini. Berkati juga setiap orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, biar mereka juga diberkati. Terlebih lagi mereka yang percaya kepada Yesus. Bapa, berkati mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk kota kami Palangkaraya, biar Palangkaraya mengalami penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bapa, berkati kota ini, biar semakin maju, semakin luar biasa dan memuliakan Allah. Berdoa untuk sekolahnya, sekolah-sekolah, untuk universitas, kampus, untuk semua pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan juga rumah sakit, instansi-instansi. Tuhan berkati Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami pemulihan, mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami yang sedang dibangun. Bapa, berkati pembangunannya, biarlah bahan-bahannya tidak kurang di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap para donatur, urapi, berkati mereka. Apa yang mereka tabur, mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang mengikuti Zoom hari ini dan seterusnya, dan setiap umat-umat Tuhan yang ada di grup. Bapa, berkati mereka, topang mereka, biar mereka mengalami jawaban doa, biar iman mereka bangkit di dalam Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, belas kasihan-Mu mengalir buat mereka. Tolong mereka ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat rekan kami Bapak Pendeta Sumerman yang ada di Sungai Tatas. Berkati beliau juga pelayanan di sana, bergereja di sana. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan pelayanan kami, hamba dan istri di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mempercayakan kami Tuhan untuk menggembalakan umat-umat-Mu. Bapa, berkati, urapi setiap kami, mampukan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua kebutuhan gereja, semua operasionalnya Tuhan cukupkan, berkati, bukakan berkat-Mu dari setiap juru
penjuru di dalam nama Yesus, baik dari utara, timur, selatan, barat. Bukakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat kekayaan orang-orang fasik mengalir dalam nama Yesus. Dan mereka semua diberkati, bahkan berkat-berkat yang baru mengalir untuk gereja kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk program Morning Prayer, AMD, doa api, ibadah raya, doa base camp yang akan diadakan hari ini, komsel, kami dan kunjungan-kunjungan, pemuridan, pelatihan-pelatihan. Bapa, urapi dalam nama Yesus. Biarlah semakin Tuhan pakai dan semakin berkembang dan semuanya menyenangkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati jemaat-jemaat kami yang ada di kota-kota lain, yang ada di Jayapura, di Surabaya, di Jakarta, di Medan, di Kalimantan, semua Kalimantan, bahkan kami minta saat ini jiwa-jiwa, mari sama-sama katakan, di dalam nama Yesus, kami minta jiwa-jiwa, semakin banyak yang mengikuti morning prayer. Dalam nama Yesus, kami akan menuai jiwa-jiwa, orang-orang yang haus akan Tuhan, orang-orang yang mau dibentuk, orang-orang yang mau diajar dan dididik, dan menjadi pemenang demi pemenang. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami mengucap syukur, kami serahkan semua hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan urapi kami, sertai berkati. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan berkati berlimpah-limpah, dan mereka semuanya melihat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Ini doa kami dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin, haleluya. Ya, sebelum kita berakhir, kita akan doakan Ibu Sainah ya, untuk minyak urapannya. Silahkan Bu. Yuk sahabat, Bapak Ibu Saudara, kita doa ya. Yuk, dalam nama Yesus saat ini hamba mengucap syukur untuk keluarga Ibu Sainah Sirait yang ada di Jayapura. Dan saat ini dia mengangkat minyak urapan ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, urapan Allah mengalir, urapan Allah mengalir di dalam nama Yesus. Minyak ini menjadi minyak yang diurapi Tuhan, penuh dengan kuasa ilahi. Ketika minyak ini dioleskan dan minyak ini mengalirkan kuasa Allah di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan mereka. Dan ketika minyak ini dioleskan kepada benda-benda itu menjadi kudus, dan juga rumah, di dalam nama Yesus Tuhan berkati, api Roh Kudus mengalir. Terima kasih di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Oke Bu, semangat selalu ya. Tuhan berkati. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini pengumumannya adalah kita akan doa base camp. Ya, kita akan doa base camp pukul 18.30. Mari yang ada di Palangkaraya, kita sama-sama datang, kita bersujud, kita menyembah Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita, bagaimana Tuhan mencurahkan karunia-karunia roh, dan kita melihat Tuhan berkenan atas gereja kita. Bapak Ibu Saudara ya, yang ada di luar pulau, yang tidak dapat hadir, mungkin sakit atau apa, bisa ikut secara online. Puji Tuhan, demikian pengumuman hari ini ya. Tuhan berkati, selamat pagi dan shalom semuanya. Shalom. Shalom Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sudah mendengarkan minyak urapan. Shalom.
Haleluya.